Uhud ini terjadi di tahun ketiga Hijriah, ya. Itu orang kafir Quraisy mengumpulkan, ya, bala tentara untuk, kemudian mereka mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan. 3.000 pasukan. Berjalan ke Madinah. Sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa orang-orang kafir Quraisy berangkat ke Madinah untuk memerangi kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan 1.000 orang, berangkat dengan membawa 1.000 pasukan. Tapi di tengah jalan, Rasul Munafikin, ya, kita tahu Abdullah bin Ubay bin Salul, dia berbalik ke arah Madinah. 1.000 lawan 3.000 itu sudah sedikit, ya. Di tengah jalan berbalik ke arah Madinah dengan menghasut para sahabat. Akhirnya dari 1.000 ini pulang ke Madinah 300 orang. Jadi Rasulullah SAW dengan pasukannya 700 itu mau melawan 3.000 pasukan kafir Quraisy. Baik, akhirnya kafir Quraisy ingin menyerang Madinah. Beliau tidak langsung kabarkan kepada para sahabatnya. Beliau diam, ya. Ketika mendekati Madinah baru tersebar kabar. Akhirnya beliau keluar menuju Gunung Uhud. Gunung Uhud, kita sudah tidak asing dengan Gunung Uhud, ya. Gunung Uhud ini banyak dipermisalkan dalam hadis bersabda, la tasubbu ashabi, la ashabatku, walau anfa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim. Jangan kalian cela sahabatku. Sahabat siapapun yang statusnya adalah sahabat Rasulullah SAW tidak boleh dicela. Kata Rasulullah SAW, seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ya, itu sama sekali tidak bisa menyamai satu mudnya mereka. Satu mud itu 2 tangkupan tangan, ya. Tidak bisa menyamai satu mudnya mereka, atau bahkan setengahnya pun tidak bisa menyamai. Jadi kalau kita itu nggak bisa menyamai satu mudnya, karena setengahnya pun kita tidak bisa menyamainya, gitu, ya. Gunung Uhud juga disebutkan dalam hadis tentang Qirat, besar gunung Uhud, gitu, ya. Orang yang sholat jenazah yang mengantarkannya sampai ke kuburan, dia akan mendapatkan 2 qirat. 1 qiratnya sebesar gunung Uhud. Baik, akhirnya Rasulullah SAW tangi gunung Uhud, ya, dengan membelakangi gunung Uhud.
memerintahkan beberapa sahabat untuk berjaga di gunung kecil, namanya kalau sekarang dinamakan dengan Gunung Jabal Rumah, ya, dinamakan dengan Jabal Rumah. Beliau meletakkan 50 orang dengan komando Abdullah bin Jubair, ya, Abdullah bin Jubair, di mana wasiat Rasulullah adalah jangan tinggalkan Gunung Rumat, ya. Jabal Rumat itu, rumah itu artinya para gunung, tempatnya para pemanah berjaga. Beliau memerintahkan para pemanah ini untuk menjaga kaum muslimin dari belakang sehingga tidak bisa diserang dari belakang, ya. Kata Rasulullah, kalian melihat burung-burung sudah berterbangan, walaupun kalian sudah melihat kemenangan, jangan turun. Walaupun kalian ada terjadilah perang. Di awal kali kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Kalau perang zaman dulu itu selalu ada mubarozah. Mubarozah itu duel satu lawan satu, ya. Akhirnya ketika permulaan perang, ya, majulah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam menantang duel satu lawan satu. Talha bin Abi Talha. Makanya oleh Rasulullah SAW Zubair dipuji. Kata beliau SAW, setiap nabi itu punya hawari, penolong, dan penolongku adalah Zubair ibn Mut'im, ya. Hawari itu penolong atau Nabi Isa disebut dengan Hawariyin karena benar-benar setia dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi itu memiliki pengikut yang sangat setia, yang mau menolong dan berkorban untuk Nabi. Dan pengikut setiaku adalah Zubair ibn Awam. Lalu kemudian berkecamuklah perang. Kejadian yang sangat menyedihkan, antaranya adalah terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Masya Allah, hujan ini, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, rahmat dari Allah SWT. Hujan ini rahmat, ya. Hujan ini rahmat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Maka lihatlah bekas-bekas rahmat Allah pasca hujan, ya. Mautiha, bagaimana Allah menghidupkan sebuah tanah tandus yang tadinya mati. Maka hujan ini adalah rahmat, dan ini lebih dirasakan oleh orang-orang Madinah, orang-orang Saudi umumnya, dan orang Madinah khususnya. Karena di Madinah ini lebih jarang turun hujan, lebih jarang turun hujan dibandingkan tempat-tempat lain. Baik, maka kita berdoa, Allahumma sayyidina sayyiban nafi'an. Kita lanjut. Akhirnya jadi Wahsy ini adalah seorang budak, ya. Adalah budak dari Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini bapaknya Abdullah bin Jubair, yang Rasulullah amanahkan Jabal Rumah kepada beliau, anaknya. Akhirnya Wahsy diiming-imingi oleh Jubair bin Mut'im, karena Hamzah bin Abdul Muttalib itu di perang Badar, ya,
Hamzah, maka kamu akan aku bebaskan, tidak lagi menjadi budak. Wahsy sebelum masuk Islam, Wahsy setelah masuk Islam. Subhanallah, perjuangan Wahsy setelah masuk Islam untuk mendapatkan ridha Rasulullah SAW itu sangat besar ya. Setiap Wahsy ingin menjumpai Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memalingkan mukanya. Hamzah adalah paman beliau ya, paman Rasulullah SAW. Wahsy setelah masuk Islam, Rasulullah SAW selalu memalingkan mukanya. Tapi perjuangan Wahsy, Masya Allah, sangat besar, sehingga beliau terbunuh ketika memerangi Musailamah al-Kadzdzab radhiyallahu anhu wa ardhah. Akhirnya Wahsy membunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib, lalu merobek dadanya dan mengambil hatinya. Ini adalah Wahsy ketika kita tidak boleh membenci Wahsy ya, karena beliau akhirnya masuk Islam. Baik. Awalnya kaum muslimin menerima kemenangan. Tatkala kemenangan sudah di depan mata, para rumah, para sahabat untuk menjaga Jabal Rumah itu turun oleh Abdullah bin Jubair. Nah, itu yang lagi ada orang-orang di atasnya, itu Jabal Rumah ya. Kita bisa lihat Jabal Rumah. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Fadil sekilas di mana pemakaman Uhud itu perang terjadi. Jabal Rumat melindungi kaum muslimin agar tidak melindungi ahli taktik perang masih dalam keadaan musyrik. Makanya ketika para pemanah di Jabal Rumat turun, Khalid bin Walid langsung memutari gunung Jabal Rumat dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Disitulah Rasulullah SAW terluka, terpojok. Beliau sampai terpojok di gunung Uhud. Kening beliau robek, gigi beliau patah ya, gigi beliau patah. Ada dua serpihan besi, baju besi yang masuk ke pipi beliau. Betapa parahnya hasil dari tidak mentaati Rasulullah SAW. Ketika kita tidak mentaati Rasulullah SAW, Islam akan hancur. Saat itu ketika sahabat yang menjadi adalah Rasulullah SAW hampir terbunuh ya. Hampir terbunuh. Kenapa? Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh para sahabat. Maka kemaksiatan Ta'ala itu bisa menghancurkan Islam, berbahaya bagi diri kita sendiri. Makanya ancaman untuk orang-orang yang main-main dengan agama Islam, berbuat sesuatu yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu ancamannya berat. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Tertolak. Agama Islam ya, sesuatu yang baru itu agama Islam, bukan segala hal yang baru disebut bid'ah. Agama Islam yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, dia tertolak. Karena akibat dari kebid'ahan ini sangat bahaya, bisa menghancurkan agama Islam. Makanya kita bisa lihat sekarang di negeri kita,
Kaum muslimin mayoritas, tapi apa yang didapatkan oleh kaum muslimin, mereka mayoritas. Karena Islam tidak ada izzahnya, nggak ada wibawa. Bagaimana cara mengembalikan Islam, mengembalikan kewibawaan Islam? Dengan menjaga aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Gitu ya. Insyaallah nanti akan dijelaskan sekilas oleh Ustadz Fadil ketika turun. Maka semuanya harus diharapkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk perhatian, karena ini adalah sirah Islam, sejarah Islam. Kita bisa mempelajari sebuah pelajaran yang sangat penting, bagaimana akibat orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW. Gitu ya. Saya kira cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu